Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, sekarang kita masuk bulan apa ini? Perasaan, ini perasaan saya. Pengajian penjelasan tentang ibadah-ibadah di bulan Rajab. Ini banyak WA ngeser tentang keutamaan puasa di bulan Rajab. Nah, ini akan kita bahas diantaranya. Walaupun saya ini bahas ini sudah berulang kali nih, ya karena jamaah tuwek lali sepuh-sepuh. Ya, surat At-Taubah. Surat keberapa At-Taubah? 9. Surat, salah satu surat yang tidak diawali dengan bismillah. Surat At-Taubah ayat 36. At-Taubah ayat 36, itu paling bawah, itu sebelah kiri. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sadaqallahul azim. Artinya sesungguhnya sesungguhnya iddatasyuhuri, jumlah bilangan bulan. Syuhur itu bulan, jumlahnya banyak ya, banyak itu bulan. Kalau tunggal namanya apa? Syahrul itu tunggal. Kalau jamak syuhur. Kayak rasul jamaknya rusul. Nah gitu. Ini bahasa Arab, kaidah bahasa Arab. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan indallah, di sisi Allah itu isna asyara, ada 12 bulan syahran fi kitabillah, yang telah ditetapkan oleh Allah atau dicatatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma, pada hari itu, maksudnya di bumi apa, pada waktu itu, pada Allah menciptakan itu, ketika Allah menciptakan yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan sama itu apa? Langit dan bumi. Disitulah Allah tetapkan perhitungan bulan, jumlahnya ada 12. Minha, dari yang 12 itu, arba'atun, apa arba? 4. Arba'atun hurum, yang 4 itu bulan-bulan yang haram. Hurum jamak dari haram, hurum. Jadi di bulan itu ada dari 12, 4-nya itu bulan haram. Dzalika dinul qayyimu, inilah agama yang telah Allah tetapkan gitu ya, agama yang lurus. Fala tadlimu, jangan kamu berbuat zalim, fihinna, di bulan itu, terhadap dirimu, anfusakum. Wa qatilul musyrikin, dan bunuhlah orang-orang musyrik, kafatan, semuanya. Orang musyrik itu bunuh semuanya. Kama, sebagaimana, yuqatilunakum, sebagaimana kalau mereka membunuh kamu, kafatan, mereka juga nyerang kamu habis-habisan, maka serang mereka juga habis-habisan. Ayat ini bukan ayat nyuruh kita perang, tapi ayat untuk membela diri, karena perintahnya jadi bunuh mereka semuanya sebagaimana. Kalau kata-kata sebagaimana itu kan berarti seperti perbuatan mereka. Berarti kan siapa yang nyerang dulu? Mereka, gitu ya. Wa'lamu, ketahuilah, annallah, sesungguhnya Allah, ma'al muttaqin, beserta dengan orang-orang yang bertakwa. Nah, yang ingin saya sampaikan Ibu,
Di antara bulan-bulan ini ada 4 bulan-bulan haram. Ada yang tahu Bu bulannya apa aja? Yuk angkat tangan Bu yang tahu bulan-bulan haram ada 4. Angkat tangan dong. Bulan Rajab, Sya'ban, Surah ini Muharram. Terus Rajab, Sya'ban, Muharram. Terus satu lagi. Nah, coba Bu yang benar ya, coba. Yuk, silakan. Iya, 4 ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Pokoknya bulannya itu ada angka satunya. Ada angka satunya. 10 11, 12, Zulqa'dah, Zulhijjah itu kan 11, 12 ada angka satunya. Terus bulan Muharram, bulan 1 ada angka satunya, angka 1, angka 1, angka 1. 11, 12, kemudian Muharram, 11, 12, 1. Ditambah ini bulan Rajab. Bulan Rajab bulan keberapa? Bulan ke-7. Bu Nani ya? Salah. Bu Darmi yang dulu ke rumah. Saya kasih voucher Bu. Oh ini hadiah senilai 250.000. Tapi nggak bisa dicairkan Bu ya. Nah, ini dari Orisa Catering. Kalau pas bikin acara ada potongan harga. Kalau Ibu sebut nama saya, potongannya lebih banyak lagi. Belum Bu, belum dapat. Nanti kalau ada lagi voucher tak kasih Ibu. Satu hari ini ada kejadian lucu. Tadi kan berangkat ke sini karena nganter-nganter anak sekolah dulu, ngurusi belanja material itu untuk pondok. Mampir karena belum sempat sarapan, makanlah saya soto di Tajem itu. Tahu-tahu ada bapak-bapak selesai saya makan, Ustadz foto ya Ustadz, foto ya Ustadz. Terus dia bilangnya gini, ini Ustadz Adi Hidayat kan? Saya tuh ini orang ini mabok apa kenapa? Kok bisa-bisanya saya dibilang Ustadz Adi Hidayat, dari mana? Ini orang agak error ini. Bukan Pak, bukan. Tapi saya mau foto sama Ustadz, ada terlanjur lah. Bisa-bisanya saya dibilang Adi Hidayat. Mungkin dia mau nyebut Adi Abdillah mungkin. Iya. Merucut jadi Adi Hidayat. Jauh sekali. Kayak pinang dipelah kampak, hancur. Baik. Tadi ada 4 bulan-bulan. Nah, ibu-ibu yang harus paham, bulan yang 4 itu ada berlaku larangan-larangan. Apa larangannya? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat zalim terhadap dirimu di bulan itu. Pertanyaannya, berarti kalau berbuat zalim di bulan yang lain boleh nggak? Nggak boleh. Pertanyaannya, berbuat zalim kan nggak boleh, di semua bulan kan nggak boleh. Lalu kenapa Allah tulis di sini kata-kata fala tazlimu fihinna anfusakum? Jangan kamu berbuat zalim di bulan itu. Kan seolah-olah berarti di bulan yang lain boleh, kan gitu. Penjelasan para ulama makna ayat ini begini, kalau ada jelas-jelas larangan kezoliman, yang zolim itu dilarang di semua bulan, tapi kok oleh Allah dikhususkan bulan itu benar-benar nggak boleh di bulan itu. Kalau di bulan lain, bahasa gampangnya gini, di bulan lain masih dimaafkan lah, masih dimaklumi tergelincir maksiat. Tapi di bulan yang 4 ini, di bulan-bulan haram, jangan sampai tergelincir. Itu maknanya itu. Kenapa? Kalau sampai ada bulan kok di situ ada khusus larangan berbuat zalim, artinya di bulan itu kalau berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat maksiat, dosanya pun dilipat gandakan. Lebih besar daripada dosa di bulan-bulan yang lain. Konsekuensinya berarti kalau beramal soleh pun demikian. Kalau berbuat amal soleh maka pahalanya pun dilipat gandakan. Jelas ya? Ini sekarang bulan Rajab. Bulan ini ibu beramal soleh, apapun itu amal soleh, pahalanya dilipat-lipat gandakan. Inilah murahnya Allah. Umurnya umat Nabi Muhammad itu memang pendek-pendek toh.
Kan kata Nabi mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70. Ibu sudah berapa umur? Hah? Sudah offside? Kan 17 dibalik 71. Kalau umur sudah coba ya, umat-umat terdahulu kan umurnya panjang-panjang, kayak Nabi Nuh gitu kan, umurnya sampai 900 gitu ya, 900 tahun. Nabi Adam, nabi-nabi terdahulu itu umurnya ratusan tahun. Tapi umat Muhammad Rasulullah ini cuma 60 sampai 70. Walaupun umurnya pendek, tapi murahnya Allah, di situ banyak bulan-bulan yang pahalanya dilipat gandakan, yang menjadikan pahalanya setara dengan umurnya umat-umat terdahulu. Contohnya inilah masuk bulan Rajab ini, bulan-bulan haram kan pahala dilipat gandakan. Itu berarti kalau di dulu, di zaman para nabi-nabi dulu belum ada pemberlakuan tentang pahala-pahala yang seperti ini. Di umat Rasulullah ini pahala dilipat gandakan. Umur kita jadi kayak berapa? Ini baru 4 ya, bulan-bulan haram. Ditambah satu lagi bulan yang diistimewakan. Bulan apa? Ramadan. Ramadan juga gitu sama. Khairum min alfi syahr. Ada malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malamnya itu kalau dapat Al-Qadar. Ini kan luar biasa. 1000 bulan. 1000 bulan itu kan kurang lebih sama dengan 83 tahun. Kalau umur kita 40 tahun, seumur hidup dapat Al-Qadar 10 kali. 10 kali. Berarti berapa umur kita? Kan 40, ya kan? Yang 10-nya ini berarti kan dapat Al-Qadar 10 kali. Berarti 83 tahun kali 10 berapa? 830 ditambah 30, 860 tahun. Seumur hidup dapat 10 kali aja lah. Berarti umur kita itu setara dengan 860 tahun. Makanya Allah itu pemurah luar biasa kepada umat akhir zaman, yaitu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan itu berlaku jangan sampai zolim dengan dirimu sendiri. Apapun lah perbuatan zolim tidak boleh. Nah, yang ini saya jelaskan, di Yogyakarta ini ada sebutan bulan haram itu namanya bulan Suro. Bulan Suro itu jatuhnya berarti bulan ke-1 atau bulan Muharram. Kalau ibu ngomong Muharram yang terbayang apa? Kalau Muharram Suro juga bolak-balik nih. Nek kita ngomong Muharram berarti kan tahun baru Islam, ya kan? Tapi nek ngomong bulan Suro, apa yang terbayang? Horor, medeni. Nah, itulah bedanya Islam dengan Jawa adat. Ini secara adat medeni, bulannya bulan Suro. Kenapa? Medeni kenapa Bu? Nek Suro ini? Karena bulan ini, bulan Suro, demit-demit bergentayangan. Ya. Demit, kowe gombel, suster ngesot, pocong, semuanya pada keluar. Yang lucunya orang Indonesia pada ketakutan. Padahal di seluruh dunia ini Bu, cuman Indonesia yang setan-setannya cacat tuh cuman di Indonesia. Ngono kok wedi. Di negara lain kan ngeri-ngeri ya. Kayak Dracula itu kan bisa terbang, gigit kan sangar-sangar kan. Belum lagi vampire. Vampir kan sekali kena gigit jadi vampir juga. Di Indonesia itu nggak ada yang ceritanya pocong nempel-nempel jadi pocong juga kan, nggak ada. Dan pocong kan larinya cuma loncat-loncat, gimana mau ngejar kita Bu? Kita lari cepet. Pocong kan susah, lari keserimpet lah wong pocong. Belum lagi suster ngesot Bu, ya Allah ngejar kita, ya Allah pirang jam kita dari sini sampai sana aja kita jalan susah dia ngejar kita. Tapi orang Indonesia takutnya luar biasa. Padahal kita ini setannya lucu-lucu, imut-imut Indonesia itu. Tuyul, ya, imut-imut kan? Tuyul. Belum lagi kalau Mbak Yul barang gitu. Tuyul dan Mbak Yul. Pokoknya lucu-lucu lah. Nah, bulan ini dipandang orang Jawa bulan yang di situ banyak demit-demit, setan-setan gentayangan keluar. Makanya di bulan ini menurut Jawa dilarang. Apa Bu biasanya?
hajatan, mbuh kuwi sunatan. Mungkin nek sunatan bahaya ndak manuke entek karena ono setan milu ngetok. Atau acara pernikahan nanti nikahnya sial, betul? Atau buka usaha warung jangan di bulan suro, terlalu banyak pantangan larangannya. Padahal syariat Islam yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridu, syariat ini diperintahkan, dikehendaki Allah bikumul yusra, supaya kamu jadi mudah. Wala yuridu, dan Allah tidak berkehendak kepadamu usran, kesukaran, kepayahan disebabkan syariat. Maka syariat itu bikin kita mudah. Makanya kita hidup kok jadi susah, jangan-jangan kita terlalu patuh sama adat istiadat. Yuk, ini Ibnu Adam, kata Nabi, umatku itu anak Adam ini banyak yang mencela aku, banyak yang menyakiti aku. Kaifa ya Rasulullah, bagaimana mereka mencela Allah? Mencela Allah. Jadi kata Allah itu mengatakan dalam hadis kursi itu, umatku, hambaku itu mencela aku, mencela Allah. Lalu kata sahabat bertanya, bagaimana mereka mencela Allah? Kata Rasulullah, mereka itu mencela ad-dahr, mencela waktu, wa ana ad-dahr, padahal akulah waktu, maksudnya akulah yang menciptakan waktu. Siapa yang ciptakan waktu? Allah kan. Yang ciptakan bulan tadi siapa? Allah. Loh, kok ada orang mencela iki bulan elek, iki dino elek, iki dino apik, bulan apik. Berarti kalau ngomong bulan elek mencela ciptaan Allah. Dosanya. Dosa, nggak boleh. Jangan, semua bulan ini Allah ciptakan baik. Orang pada takut kan di Arab dulu, Bu. Memang dulu ketika di zaman jahiliyah, bulan Syawal itu bulan yang dilarang untuk nikah. Bulan yang Syawal itu dilarang. Muharram juga dilarang. Pokoknya hanya yang baik-baik saja, hanya diam di rumah termenung gitu. Tapi Islam turun, Rasul justru pertama kali nikah setelah diangkat jadi nabi, kan? Setelah diangkat jadi nabi, Rasul nikah pertama kali di bulan Syawal untuk menepis anggapan bulan ini bulan siang. Nikah bulan Syawal. Dengan siapa? Istri pertama Nabi yang pertama setelah jadi Nabi, Saudah binti Zam'ah. Saudah kan nikah dengan Rasul, dengan Khadijah belum jadi Nabi. Jadi kan belum jadi syariat tuh, nikah dengan Bunda Khadijah belum jadi syariat. Nikah berikutnya jadi syariat. Apa itu? Nikah di bulan Syawal. Bulan Syawal dengan Saudah. Tahun berikutnya Rasul nikah lagi dengan Siti Aisyah. Nikahnya juga di bulan Syawal. Untuk menepis, sehingga sahabat-sahabat langsung, oh ternyata nikah di bulan Syawal nggak apa-apa. Rasul sudah ngasih contoh dan aman-aman saja. Rasul akhirnya nikah lagi dengan Hafsah, nikah lagi dengan Ummu Habibah, itu nikahnya di bulan Muharram, bulan Suro, dan ternyata nggak apa-apa, aman-aman saja. Makanya saya dulu nikah sama Mbak Dewi itu, saya lupa bulan apa itu, yang jelas bukan bulan Syawal, bukan bulan Muharram, bukan. Tapi kemudian saya nikah yang kedua, tak nyoba-nyoba bulan Muharram, ingin ngerasain nikah di bulan Suro. Akhirnya nikah dengan yang kedua, Mbak Ida, itu di bulan Muharram, bulan Suro. Nikah itu kan ibu-ibu dulu sebagian tak undang, yang pengurus-pengurus. Ya dulu Bu Adi soalnya yang nganu dulu cateringnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya nggak apa-apa, biasa-biasa, harmonis-harmonis saja. Maka nggak ada hubungan antara sial nasib sial dengan bulan, itu nggak ada hubungannya. Paham gak? Nah ini bulan Suro bebas, ibu-ibu mau ngapa-ngapa bebas. Arab hajatan boleh. Mau nyuruh bapak nyoba nikah di bulan ini? Jangan. Biar saya aja, ibu, jangan. Belum cukup ilmu, bahaya. Tapi intinya adalah bulan ini bagus untuk ibadah. Pokoknya yang nggak boleh perbuatan zolim, itu yang nggak boleh. Karena dosanya dilipat gandakan. Mau nikah itu ibadah kok. Buka usaha, ibadah kok, nafkah. Terus bangun rumah, dirikan rumah, bagus kok bulan Muharram. Itu bagian dari nafkah. Nafkah juga ibadah, bagus, nggak apa-apa.
Intinya bulan ini bulan yang tidak ada larangan berbuat baik, justru disunahkan untuk berbuat baik. Itu yang mesti ibu pahami. Baik, itu tentang ini. Maka kalau ada pertanyaan bagaimana dengan ibadah-ibadah di bulan Muharram, ibu ada yang dapat broadcastnya? Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab, ya, apa pahalanya? Berpuasa di bulan Rajab 1 hari, maka akan dibebaskan dari api neraka selama 100 tahun. 2 hari 200 tahun, 3 hari 300 tahun, 7 hari dia puasa di bulan Rajab, dibebaskan dari dibukakan 7 pintu surga. Puasa 8 hari, ditutupnya 8 pintu neraka. Nah, inilah hadis paling ngawur sedunia, hadis paling palsu sedunia. Kenapa? Coba Bu, tadi dikatakan kalau puasanya 7 hari berarti kan dibuka 7 pintu surga. Kalau 8 hari berarti ditutup 8 pintu. Padahal neraka itu pintunya cuma 7. Kok dia bisa ngomong 8? Kebalik, surga itu pintunya berapa? 8. Kalau neraka pintunya 7. Ini hadisnya saja sudah kebalik, ngitung pintu aja sudah ketuker. Jangan sekali-sekali sebar-sebar. Ini hadis palsu. Memang hadisnya hadis palsu. Bahkan dalam kitab Al-Maudu'at, kumpulan hadis-hadis palsu primer itu, hadis ini nggak ada. Pertanyaannya, ini sing ngarang sopo gitu. Heran, ngawur. Masya Allah. Nah, terus pertanyaannya, lalu bagaimana, bolehkah kita berpuasa? Dalam penjelasan hadis oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnadnya, maka Rasulullah SAW itu mengatakan minal di antara bulan-bulan itu diperintahkan untuk fasu, maka kalian bolehlah berpuasa di bulan-bulan itu. Kalau masuk di 4 itu berpuasalah. Ini puasanya itu maksudnya adalah ya puasa sunnah yang biasa dikerjakan, dan dilarang untuk mengkhususkan puasa Rajab, dilarang mengkhususkan puasa Zulqa'dah, puasa Zulhijjah, atau puasa khusus Muharram. Gak boleh puasa khusus. Yang ada adalah puasa sunnah yang biasa. Contohnya gini, ibu biasanya puasanya Senin Kemis, tapi karena masuk bulan ini, bulan-bulan yang pahalanya dilipat gandakan, khusus bulan ini aku pengen Daud. Nah, itu maksudnya menambah puasanya, nambah ibadah di bulan-bulan ini. Paham? Yang tadinya males tahajud misalnya gitu ya, saiki wis bismillah lah, tak nyoba tahajud ora ketang 2 rakaat, witir 1 rakaat. Atau besok nambah lagi, biasanya selama ini 4 rakaat, khusus bulan-bulan ini full 11 rakaat. Begitu ya. Nah, ini tidak ada amalan mengkhususkan bulan itu, tidak boleh, tidak ada di 4 bulan ini. Yang ada menambah amalan-amalan sunnah yang wajar, yang sudah ditetapkan Allah. Kalau ibu biasanya malas sunat rawatib, nah khusus bulan 4 ini ojo males sih, khusus 4 yang bulan itu, maka rajin-rajinlah sholat rawatib. Hikmahnya apa Bu kira-kira? Saya tak izin minum dulu boleh? Nah, ibu silakan minum. Oh, silakan minum. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Oke, lanjut ya. Tentang ini tadi amalan-amalan solehnya, maka ibu bebas beramal apapun, tapi disunahkan, ingat ya, ada hikmahnya. Kenapa Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram 3 berurutan? Salah satu hikmahnya apa? Karena di bulan itu yang beramal soleh dilipat gandakan, harapannya kita nambah amal soleh sunnah. Bayangin Bu, kalau tadinya susah sholat
sunnah rawatib, susah tahajud. Kira-kira kalau 3 bulan ini berturut-turut dilakukan terus tiap malam, selesai bulan ini, kira-kira di bulan berikutnya gampang nggak menjalankannya? Gampang, karena sudah latihan selama 3 bulan. Ini namanya bulan ini disebut juga bulan riyadhah, bulannya orang untuk usaha ikhtiar menancapkan sebuah amalan sunnah. Maka bulan-bulan Muharram ini bulan yang bagus untuk menancapkan amalan-amalan sunnah. 3 bulan nanti akan jadi amalan yang berketerusan. Terus yang susah puasa, latihan puasa 3 bulan aja, habis itu nanti jadi kebiasaan. Begitu salah satu hikmahnya tentang bulan-bulan ini. Ini saya mau nanya Bu, cuman saya nggak punya voucher kayaknya. Saya tak cek ya, siapa tahu masih ada sisa. Saya tanya aja deh, Ibu jawabnya juga ikhlas ya. Saya juga nanyanya ikhlas. Adanya botrek, Ibu mau botrek? Di tas saya botrek, masa botrek kok gift door prize. Mbak Yani apa kabar? Alhamdulillah. Saya tuh kepikir kemarin dulu Mbak Yani lama nggak kelihatan, jedul ya, subhanallah. Pertanyaan saya, apa arti Zulqa'dah? Walaupun yang benar membacanya sebenarnya Zulqidah atau Zulqa'dah, cuman kita umumnya orang nyebutnya Zulqa'dah, walaupun itu sebenarnya kurang benar, kurang tepat. Yang benar Zulqidah atau Zulqa'dah. Apa artinya? Kan Zulhijjah, Zulqidah. Zul itu artinya apa? Zul itu artinya sang. Nek cara bahasa Dewi sang atau si atau empunya, ahlinya. Jadi kalau Zul itu contohnya Zun Nurain, Zul atau Zun tergantung dari kata lanjutannya ya. Kayak Zun Nurain wal Hijratain. Ini gelar yang diberikan kepada Sayyidina Umar. Zun Nurain wal Hijratain. Artinya si pemilik 2 cahaya dan 2 kali hijrah. Karena Sayyidina Utsman itu menikah dengan 2 cahaya. Siapa? Putrinya Rasulullah. Contohnya Nabi Yunus disebut Zunnun. Zun itu artinya pemilik, si ahlinya, ahli. Nun itu adalah ikan yang memakan Nabi Yunus, itu nun, sebutan ikannya itu nun. Maka Zunnun itu artinya si penghuni atau si pemilik ikan, karena dia berada di dalamnya, tuannya gitu. Kalau Zulqa'dah itu artinya, Zul itu artinya si, Qa'dah itu artinya duduk. Qa'dah itu leyeh. Apa? Bahasa Indonesianya apa? Jenengan ki Zulqa'dah. Senderan, leyeh, penak-penak, ini Zulqa'dah atau Zulqa'dah. Kenapa disebut itu? Karena orang-orang pada waktu itu di bulan itu pengen istirahat, menjaga kesehatan karena mau safar untuk apa? Menuju Zulhijjah. Apa itu? Zulhijjah. Zul si. Hijjah dari kata hajjah, haji. Zulhijjah berarti bulan itu miliknya si tukang haji, maksudnya orang yang berangkat haji, si pemilik haji, Zulhijjah. Nah, kan Zulhijjah itu artinya bulan itu bulan berhaji. Haji bulan apa? Zulhijjah, ya kan? Nah, makanya Zulqa'dah itu untuk orang istirahat, santai-santai dulu, persiapan untuk berhaji di bulan Zulhijjah. Kalau Muharram artinya apa? Aslinya Al-Muharram, aslinya itu Al-Muharram bacanya. Al-Muharram itu artinya bulan itu memang diharamkan, dilarang berperang. Disebut Muharram itu bulan pertama perintah larangan-larangan berperang. Bahasa kita gencatan senjata.
Habis Muharram terus apa? Apa Bu? Ibu hafal nggak nih bulan-bulan nih? Yuk, Muharram, Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, terus Sya'ban, terus Ramadan, terus Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ini dia. Habis Muharram, Safar. Bukan Safar so good, beda. Safar bukan Safar. Cara bacanya Safar karena pakai sod, bukan pakai sin. Sod, Safar. Safar itu artinya kosong. Apa yang kosong? Orang Arab itu kalau nengeri bulan adalah kejadian-kejadian yang terjadi di bulan itu yang umum, maka bulan itu dikasih nama sesuai dengan kejadian yang terjadi di bulan itu. Ciri khas yang paling nampak di antaranya apa? Bulan itu banyak rumah-rumah yang kosong. Kenapa kosong? Karena orang-orang Arab Quraisy waktu itu mereka banyak yang safar. Jadi sofarnya karena safar. Kemana safarnya? Mereka berdagang, jualan. Jadi habis Muharram tadi nggak boleh perang, nggak boleh apa-apa. Habis haji mereka duduk-duduk santai-santai, nggak boleh melewati wilayah-wilayah orang lain, nggak boleh berperang supaya nggak terjadi peperangan. Mereka stay di kota mereka. Sekaligus untuk persiapan di bulan masuk bulan kedua namanya Safar, mereka mau berangkat berdagang. Sehingga rumah-rumah banyak yang kosong, ditinggal pergi tuannya untuk dagang. Itu namanya Safar. Terus Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Tsani itu dua. Terus besar, ya kan? Nah, coba iki wong Jawa iki, para sunan tuh hebatnya sunan itu mendakwahkan Islam itu dengan bahasa itu, dengan amalan. Coba suro itu dari kata asyuro, karena di bulan itu giling-giling kata para wali. Apa bulan iki awake dhewe suronan. Suron iki apa? Puasa. Tanggal 10 Muharram, puasa Asyura. Asyura itu artinya 10 bahasa Arab Suro. Terus bar Suro terus apa mau? Sing keloro Sapar. Ya Sapar ini karena ya perjalanan ini masih ngikut yang Arab. Sapar. Kemudian mulut itu apa? Ojo diganti cangkem ya nggak boleh, ini bulan cangkem nggak bisa. Mulut ini dari kata maulid. Ya, mulut itu artinya orangnya, maulid waktunya. Bedanya maulud sama maulid. Maulud itu artinya orangnya, maulid waktunya.
Maulud maksudnya Nabi SAW. Bulan ini ono sing lahir, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu maulud. Terus baru kuwi bakdo bakdo maulud. Terus iya ta? Nah, boh baru kuwi apa? Makanya tapi ning alun-alun nge yo acara nih mauludan tapi yo isine ngopeni cangkem. Iya loh. Kita makan-makan terus bandem apa kayak rebutan gunungan, ampel apa mau arem-arem, iya toh. Nah, terus bulan apa lagi itu? Bulan poso. Nah, poso itu kan tetengger amal soleh. Ramadan disebutnya bulan poso karena di bulan itu kita diperintahkan untuk berpuasa. Berarti apa? Bodoh ini sebenarnya kata ba'da, bahasa Arab juga. Ba'da akhirnya setelah gitu loh. Bodoh ini setelah berpuasa. Nah itu. Kemudian setelah itu apa? Bulan besar. Kenapa disebut bulan besar? Ada yang tahu nggak, Bu? Besar disebut bulan besar. Bulannya besar itu kenapa? Karena bulan itu bulan di mana kita harus membesarkan Allah. Besar itu bahasa Arabnya apa? Akbar. Bulan di mana bulan itu paling banyak takbirannya, itu ya bulan besar. Bulan yang paling banyak takbirannya. Coba kalau Idul Fitri takbiran berapa hari? Idul Fitri itu kan dari sejak Ramadan hari terakhir itu kan maghrib, terus kita sampai besok 1 Syawal selesai. 1 Syawal nggak ada 3 Syawal, cuma sampai tanggal 1 Syawal takbiran selesai. Tapi kalau Idul Adha bulan besar berapa lama kita takbiran? Saya bener tak kayak hadiah apa ya? Bukan 3 hari, Bu. Berapa? Yang benar 13 hari. Neng umumnya di kita ini 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13 tasyrik. Iya kan? 9 malam. Oh iya. Mulai malamnya dia 9 malamnya itu. Ya maksudnya kan berarti kan 10 ya, hitungannya kan 10, 11, 12, 13. Sampai tasrik kan sudah selesai. Umumnya itu. Padahal dulu sahabat-sahabat seperti Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas dan yang lain, mereka itu bertakbir, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini mereka para sahabat itu takbirannya itu sejak tanggal 1 Zulhijjah. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 13. Berarti berapa? 13 hari. Begitulah mereka. Karena memang bulan ini sebenarnya bulan besar. Gimana nggak bulan besar? Penyembelihan hewan yang besar, besaran pesta pora. Tapi kalau Syawal itu tidak pesta. Kenapa kok tidak pesta di bulan itu? Kenapa? Sahabat Nabi kalau sudah masuk Ramadan terakhir nangis. Beda kalau orang kita Ramadan terakhir merdeka. Yes, selesai. Oh iyalah, mau besok wis arep plesir-plesir, jalan-jalan, merdeka ra poso meneh. Merdeka. Emang gue selama ini terkekang ya? Ramadan puasa pada terkekang semuanya. Sahabat Nabi nangis, Bu, sampai 1 Syawal tuh masih menangisi. 1 Syawal tuh masih nangis. Kenapa? Ditinggalkan bulan Ramadan. Emang imannya beda sahabat kalau zamannya Pak Dewi. Sahabat tuh imannya tuh naik turun. Kalau orang zaman kita itu keluar masuk, bukan naik turun, keluar masuk. Kadang-kadang keluar hilang total, hilang. Ya, sahabat Nabi itu masih naik turun, naik turun. Makanya sahabat-sahabat Nabi dulu gak ada namanya pesta pora tanggal 1 Syawal itu gak ada. Adanya merenung bersedih, kemarin kok ditinggal Ramadan kurang maksimal segala macam. Nah kalau kita malah pesta pora, alhamdulillah merdeka, yes.
Padahal ibu tahu nggak, Ramadan itu bulan di mana kata Nabi SAW, idza jaa Ramadan, kalau datang di bulan Ramadan, sufidatis syayatin, setan-setan itu dibelenggu selama Ramadan. Berarti selesai Ramadan belenggunya dilepas. Kira-kira seneng nggak? Seneng nggak setan? Nah, berarti kalau yang seneng-seneng di bulan Syawal siapa? Mereka satu barisan, satu kelompok dengan setan, sama-sama bebas tadi belenggu. Setan dibelenggu, ternyata manusia juga banyak yang terbelenggu di bulan itu. Mereka sama-sama seneng-seneng. Nah, itulah yang ya perlu dipahami. Jadi bulan besar itu kalau kata para wali-wali itu disebut bulan besar itu karena bulan ini bulan akabir, bulan akbar, besar karena banyak bertakbir di bulan ini dan besar-besaran, pesta porah luar biasa. Tadi sampai bulan besar dah terakhir ya. Nah sekarang arti Rajab. Tadi kan baru sampai bulan apa tadi? Jumadil ya. Iya kan? Termasuk itu bulan-bulanan ya. Jadi Jumadil atau Jamada itu artinya ada yang mengartikan itu bercocok tanam atau bulan bertani, tandur. Tapi bulan itu juga disebut Jamada itu karena bulan itu disebut juga bulan Jumat, pakai dal bukan t. Jumat, Jumat itu artinya dingin karena pas musim-musim dingin. Kemudian Rajab, Rajab itu artinya hormat atau menghormati atau mengagungkan. Disebut Rajab itu karena orang-orang di sana waktu itu ini termasuk di bulan haram kan, nggak boleh menghormati antar suku, menghormati keagungan bulan, mereka tak boleh berperang. Bulan ini termasuk bulan-bulan Muharram, bulan-bulan haram kan, ada 4 bulan haram di antaranya ini. Makanya disebut bulan Rajab itu artinya bulan penghormatan. Kemudian Sya'ban atau disebut bulan ke-8. Disunahkan untuk memperbanyak puasa ya, bulan ini bulan puasa. Sya'ban berasal dari kata sya'ba. Sya'ba itu artinya cabang atau berpencar. Hal ini karena pada bulan ini orang-orang jahiliyah mulai, orang Arab waktu itu mulai dia berpencar untuk nyari apa? Mulai mencari air. Bulan Sya'ban ini berpencar, nyari air di sana, mulai kering air ini. Makanya masuk bulan Ramadan. Ramadan itu artinya panas, terik, gersang. Air sudah mulai berkurang, ditambah lagi masuk bulan Ramadan tambah panas, terik. Bulan Ramadan ini bulan yang panas, terik, menyengat dan membakar. Udah gitu diuji untuk berpuasa. Makanya luar biasa penghargaan Allah kepada bulan Ramadan ini. Sudah puasa panas-panas ya, kita berpuasa ibadah ini luar biasa. Baik, kalau Syawal apa? Syawal itu dari kata syalat al-ibili, artinya naik. Syalat al-ibili, naik. Apa yang naik? Ekor unta betina. Nih orang kita ngomongnya bulan ini bulan naik, bulan peningkatan. Apanya yang meningkat? Kan habis puasa kan, terus bulan Syawal. Syawal katanya bulan peningkatan. Pertanyaannya apa yang meningkat? Tenan nih. Kemarin Ramadan baca Quran sehari sejuz, Syawal tetap segitu apa turun kira-kira? Berarti bukan bulan Syawal. Yang meningkat itu lemak, berat badan, kolesterol, itu jelas meningkat. Syawal. Syawal itu bulan peningkatan itu, yang meningkat itu ekor unta betina. Jadi ekor unta betina itu naik. Kenapa naik? Karena unta jantan itu di bulan ini kan, kalau hewan kan ada musim kawin toh. Podo karo kembang, buah itu kan ada musim-musimnya. Unta itu juga sama, mengenal musim. Mereka tahu oh ini habis terik, panas, masuk Ramadan tadi Syawal, mulai apa berkurang panasnya, mereka mulai kawin. Itu bulan mereka, bulan kawin. Tapi karena pingin kawin, hasratnya mulai membuncah, yang perempuan-perempuan nggak mau kawin. Si unta ukti-uktinya itu loh, unta akhwatnya, unta yang umi-uminya itu,
unta perempuannya itu betina nggak mau dikawini. Karena nggak mau dikawini, maka ekornya itu untuk menyabet, ngibat ya, ngepret unta jantan. Di unta jantan ini kepret, sebat, gitu, sabet pakai ekornya, naik ekornya itu, saya nyedak, sebat meneh, sabeti. Gitu. Karena unta betina nggak mau kawin, sementara syahwat laki-lakinya membuncah di bulan itu. Syahwat si unta bapak-bapak itu, lah unta ikhwannya. Maka disebut bulan itu bulan Syawal karena unta betina nggak mau kawin. Makanya orang Arab dulu punya kepercayaan nikah di bulan Syawal itu sial. Kenapa sial? Kata mereka, unta saja nggak mau kawin, masa kita kawin? Dari kiai ini, gak usah ngomong kiai lah. Kalau ada orang mau ngeser hadis terus jelas, sanad riwayat terus jelas, nggak boleh. Kalau ngurusi syariat, apalagi di situ ada keterangan pahala. Urusan pahala itu dari siapa? Allah. Harus ada syariatnya. Nggak boleh saya nih contohnya Bu, sopo sing di hari Jumat membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah dibaca 35 kali, maka selama setahun ke depan tidak akan pernah bokek. Bokek ngono loh, nggak akan pernah bokek, nggak akan pernah kentean duit. Pertanyaan saya, iki kan nek ngamalan ini kan kaitannya karo ngene rezeki toh. Duit itu kan rezeki dari Allah. Pertanyaannya, ini kan haknya Allah dong. Jangan sampai kita ini gawe amalan dewe terus ngajari ke orang yang amalannya itu cuman dugaan kita saja. Nggak boleh duga-duga begitu. Itu haknya Allah. Kemarin ada teman saya gini, Mas Awan, sapa sing maca salawat iki insyaallah iso bojo papat tanpa susah payah. Salawat apa nggih ganti bojo papat iki salawat apa? Salawat kok tekan kaya ngono iki kan merendahkan derajat apa? Salawat. Oh salawat ki ndongake Kanjeng Nabi kok malah nggih kepentingan nikah iki nggak boleh. Saya saja yang begitu nggak mau ngamal-ngamalkan gitu. Kenapa? Merendahkan derajat salawat. Nauzubillahi min dzalik. Ojo nganti. Tapi aku berhasil Mas Awani. Sekarang pula berhasil apa ora? Berhasil ki jane karena cita-citamu terlalu menggebu-gebu. Terus sing bojomu ki ya wis pasrah ra iso menghentikan kowe kok arep meneh. Asline ya bojomu paling ya gonduk. Nek bojomu ki entuk salawat anti poligami, dek yo ngucapke salawat kuwi mungkin lho ya. Jadi sing kene salawat poligami, bojone salawat anti poligami. Perang salawat kan lucu nah. Salawat kok nggih perang-perangan. Nggak boleh juga. Saya misalnya gini Bu, sapa sing maca ngene, misalnya saya bilang ya Bu, nanti Bu coba baca salawat 3 kali, habis salawat 3 kali Bu baca Al-Fatihah 3 kali, rutin habis maghrib antara azan dan iqamah, Ibu akan dapatkan pahala sebesar gunung Uhud dan dosa diampuni sebesar gunung Uhud.
Ya nggak boleh saya ngarang-ngarang gini, nggak boleh. Sing berhak ngenai pahala itu Gusti Allah, sing berhak ngampuni Gusti Allah. Tapi kalau saya ngomong gini, Bu, sapa sing rajin sholawat widloan urusane digampangke Gusti Allah, boleh nggak? Boleh, karena emang man shalla alayya wahidatan, sapa sing sholawat kepadaku satu kali, maka Allah turunkan asyru rahmat, 10 rahmat. Nah 10 rahmat kan bentuknya macam-macam. Bisa ada 3 macam rahmat itu. Satu, bentuknya pahala dari Allah. Yang kedua, dikabulkan hajat keinginannya. Yang ketiga, diampuni dosa. Rahmat itu ya 3 itu. Pahala, dikabulkan hajatnya, diampuni dosa. Maka bentuknya 10 rahmat itu bisa jadi nggak 10 semuanya bentuknya pahala, tidak. Mungkin Allah kasih pahala dari yang 10 itu mungkin pahalanya 4, yang sebagiannya doanya hajatnya dikabulkan, sebagian lagi sisanya untuk apa tadi? Diampuni dosanya. Kalau itu boleh, karena logis, masih logis, tarik benang merahnya ketemu. Nggak perlu asal-asal ngasih amalan-amalan. Saya tapi sering ngasih amalan, bukan sering ya, saya bilang sering banget sih, enggak, kadang-kadang jamaah itu tak kasih amalan. Ini amalan ini saya bilangnya gini, nih Bu, praktekan boleh nggak? Ya boleh, terserah. Saya itu ngamalkannya gini, moco Al-Fatihah 33 kali, setelah itu sholawat 9 kali, setelah itu Al-Fatihah lagi 33 kali, terus sholawat lagi 9 kali, setelah itu Al-Fatihah 33, jadi total 99, lalu ditutup dengan sholawat lagi 9 kali, jadi total sholawatnya berapa? 27. Sebelum baca itu diniati cari ridho Allah, dan ibu kepingin punya hajat tertentu apa gitu, silahkan baca itu, boleh-boleh saja. Loh, dalilnya mana Pak Ustadz? Dalilnya saya pakai dalil am saja. Dalil am itu apa? Allah itu menyukai yang ganjil. Saya pilih angka 99 itu karena apa? Karena itu angkanya disukai Allah. Sebagaimana Asmaul Husna pun ada 99. Kalau ibu mau 101 juga boleh, itu kan juga ganjil. Mau tuh 11 kali boleh, itu juga ganjil, silahkan. Pokoknya dalil am itu Allah nyukai yang ganjil, maka saya milih itu. Tapi tidak wajib 99, makanya saya bilang boleh 101, 113, intinya ganjil. Sementara sholawat 27 kali itu karena apa? Karena Allah itu kalau memberi pahala-pahala yang mulia atas amalan-amalan yang dilakukan berjamaah itu 27 derajat. Kenapa Allah nggak bilangnya kok dapat pahala 29 derajat? Ada 27 derajat. Dan Allah pun menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Hadis riwayat yang paling kuat dari para sahabat Nabi Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas dan yang lain, bahwa kami betul-betul memahami bahwa yang paling besar kemungkinan turunnya Al-Qadar itu adalah di malam 27. Tanggal 27 Rajab ada acara apa Bu? 27 Rajab Isra Mi'raj. Bahkan Nabi pun diangkat ke langit tanggal 27. Jadi cuman ingin nempati aja, nggak harus. Kalau ibu mau salawatnya 11 kali, 100 kali ya silahkan boleh. Cuman saya mengambil angka itu, angka yang cantik, angka yang disukai Allah, angka yang ganjil. Itu saya ngamalkan itu, alhamdulillah seizin Allah, kalau punya hajat itu gampang, insya Allah cepat terkabul. Saya itu ceritanya dulu pernah yaitu ada hajat tertentu nggak terkabul-kabul, saya bingung tuh, tak nyobalah. Saya belum pernah mengamalkan ini, belum pernah. Pertama kali nyoba bismillah lah, tak nyoba Al-Fatihah ping 99 kali. Ini tak jeda sesuai dengan hitungan tasbih itu kan 33 kali, nah, jeda salawat 9 kali, terus gitu lakukan. Setelah itu minta sama Allah munajat. Alhamdulillah 2 hari kemudian kabul. Tadinya susah tuh, gak terkabul, setahun kurang lebih doa gak dikabul-kabulkan. Seizin Allah, bukan karena bacaan itu, bukan. Karena saya dapat nasihat dari para ulama-ulama itu, tidak ada senjata doa yang paling manjur, yang paling dahsyat kecuali Al-Fatihah.
Al-Fatihah itu umul kitab, ibunya, induknya Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Kendaraan yang paling bagus untuk mengantarkan doa itu Al-Fatihah. Makanya banyak orang-orang itu, orang-orang Nahdiyin, kalau mendoakan orang mati atau apa itu cukup baca Al-Fatihah, karena itu sudah menjadi induknya doa. Surat Al-Fatihah, senjata, kendaraan paling manjur. Baik, itu ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sudah sejam. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nek saya itu bacanya waktu itu sesering mungkin. Nyetir, Bu. Nyetir sambil qomat kamit. Saya ada tasbih kecil itu sambil gini Al-Fatihah. Tahu-tahu udah sampai tempatnya gone wis rampung. Jadi di jalan tuh gak sempet ngelirik-ngelirik wong wedok kira kober. Wong maca ini sibuknya itu karena wong wedok, ayo ya Allah, ngono ora mungkin. Ora kober nggih Al-Fatihah. Gitu, Bu. Sambil suatu waktu bebas saja, bebas saja. Oh, nggak boleh, bukan nggak boleh ya. Afdolnya di satu kali duduk satu waktu. Ojo dicicil. Nyoba ping 7 dhisik, ping 7. Malah kecer-kecer lali. Kayak dirampung wae. Saya ngerampung itu biasanya 20 menit itu selesai. Kalau perjalanan, kalau melaku, ibu kalau masak-masak oseng-oseng itu ya rampung mesti bisa. Kalau lali itu ngene, yo kiri nyekel sutil, gini sing tasbih, itu ya iso. Ya terserah ibu lah. Ibu neng rumah duha yo maca, tahajud maca kuwi diamalke insyaallah. Ya, dengan catatan ingat tidak harus 99 kali. Ini saya tegaskan. Saya menyukai itu karena Allah menyukai yang ganjil. Kepingin nepati Asmaul Husna. Pingin nepati jumlah hitungan derajat pahala tertinggi 27 derajat. Dan angka itu angka cantik yang Allah selalu pilih dengan angka 27. Itu pasti angka itu angka, istilahnya angka yang disukai Allah. Begitu. Nah, angka 27. Kelahiran ngaku-ngaku ya, Pak. Yos, mudah-mudahan Mbak Raras dicintai Allah ya. Amin, Allahumma amin. Tadi yang hadis palsu di bulan Haram itu tadi selain puasa. Yang tersebar umumnya. Zikir, sholat. Saya belum pakai paham karena saya kayak gitu langsung tak skip. Yang macam-macam itu tak skip. Enggak ada. Kalau ada yang mengatakan bulan Ramadan, bulan misalnya kalau Ramadan itu kan ada yang ngomong 10 hari pertama bulan rahmat, ya kan, 10 hari bulan apa itu, bulan rahmat, terus ampunan, terus apa gitu ya. Nah itu hadis termasuk hadis yang dhaif, itu hadis yang lemah, bahkan ada yang mengatakan palsu. Nah ada itu begini, afdolus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram. Puasa yang paling afdol ya, puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu al-muharram, bulan Muharram, yaitu puasa tanggal 10 dan tanggal 11 atau 9, 10 atau 9, 10, 11. Paling irit-irit ya tanggal 10 tok, itu sudah pun nggak apa-apa. Nah itu puasa itu dulu nih sebelum Ramadan perintah kutiba alaikumusiyam, puasa Asyura itu wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Nabi Muhammad itu wajib dulu puasa Asyura, hukumnya wajib. Setelah turun ayat Al-Baqarah 183 itu, maka perintah ini puasa wajib Asyura turun menjadi puasa sunnah. Puasa Asyura ya, 10 Muharram itu puasa sunnah. Makanya kata Nabi, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Asyura. Karena dulu kedudukannya wajib, kemudian menjadi sunnah. Artinya puasa ini penting sekali. Begitu Mbak. Repot Budi. Baru kemarin Ustaz saya pengajian memang ada yang mengkhususkan bulan Rajab itu bilangnya ayo lomba-lomba buat apa sedekah yang banyak yang menjalankan amal surah yang banyak ini dikhususkan bulan Rajab ini lomba-lomba buat. Apakah betul itu Ustaz cuma bulan Rajab yang dimuliakan? Enggak. Itu
tadi saya bilang 4 bulan haram, arba'atun hurum, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 4 sama, nggak ada bedanya, sama-sama istimewir 4 ini. Ya, istimewir. Mau amalan itu berlomba-lomba di bulan ini, khusus di bulan ini kita lebih banyak daripada bulan-bulan lain, memang diperintahkan begitu. Ngaten Budi. Jadi 4 bulan ini memang disunahkan untuk banyak-banyak kita beramal ibadah. Ngaten nggih? Di 4, jangan bukan cuma Rajab saja, 4. Cukup? Baik, saya rasa itu gandeng sudah ditunggu sego, lauk pauk dan sayur mayur. Ngawe-ngawe, maka saya rasa cukup pengajian kita sampai di sini. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.